warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita semuanya dapat bertemu kembali di bulan Ramadan ini yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik Bapak Ibu, jamaah sholat Isya dan Qiyam Ramadan yang Allah dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini monggo kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan cara menjaga lisan kita. Ini sebagai pengingat pula dan panjenengan semuanya, karena seringkali kita melaksanakan puasa hanya untuk gugur tugas saja, hanya untuk menyelesaikan puasa itu menahan lapar dari pagi hingga petang. Namun seringkali kita lupa, ternyata kadang-kala kita juga gagal dalam menahan lidah kita, sehingga lidah ini dapat menyakiti saudara seiman kita. Bapak Ibu, jamaah sholat Isya dan Qiyam Ramadan, puasa ini adalah bukan hanya menahan, artinya bukan hanya menahan makan dan minum saja. Tentunya kita sebagai umat muslim, puasa yang berkualitas adalah puasa yang mencapai derajat takwa. Jadi salah satu penghalang takwa adalah rusaknya hubungan antar manusia, antar sesama kaum muslimin, akibat tanpa kita sadari lisan kita ini, perkataan kita, yang mana kadang-kadang secara tidak sengaja itu dapat menyakiti perasaan orang lain, seperti itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu, untuk diketahui, Allah niku mboten butuh jenengan ketika hanya melaksanakan puasa itu menahan lapar dan haus saja, tapi juga ada hal lain yang harus kita tahan, yaitu adalah perkataan kita. Karena dalam hadis, dalam Quran surat yang lainnya, Al-Hujurat ayat 11-12, Allah mengingatkan apa saja yang harus dihindari agar ukhuwah tetap terjaga, terutama pada saat bulan Ramadan ini, terutama pada saat kita melaksanakan puasa ini. Yang pertama adalah la yahsar, yang artinya jangan mengolok-olok. Jadi seringkali di hubungan masyarakat kadang-kadang kita suka bercanda namun bablas. Jadi kadang-kadang bercandanya itu bisa menyakiti perasaan orang lain, kelewat bercandanya. Yang kedua, la talmizu, yaitu jangan mencela, jangan merendahkan orang lain. Kadang-kadang apunten pernah kami temui, masih kecil saja sudah berani mimpin suatu lembaga atau suatu instansi, artinya itu sudah merendahkan orang lain. Belum tentu yang direndahkan itu juga lebih baik daripada diri kita. Yang ketiga, jangan memanggil dengan nama yang buruk. Ini yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Contoh sebenarnya, orang kalau dipanggil namanya gundul gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita
beranggapan itu hal yang sederhana, tapi belum tentu yang dipanggil itu merasa apa istilahnya, merasa sedih ketika dipanggil dengan nama-nama yang buruk. Dan yang terakhir yang seringkali tanpa kita sadari yaitu jangan gibah atau mengunjing. Jadi Bapak Ibu, selain di bulan Ramadan ini kita sudah diingatkan terus oleh ulama-ulama kita, kalau kita mengikuti kajian seringkali Ustaz mengingatkan Bapak Ibu buruknya membicarakan keburukan orang lain, apalagi dilakukan di bulan Ramadan ini. Maka dari itu jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai latihan. Okay? Ketika itu tidak sengaja kita lakukan, maka gugur sudah ibadah kita, hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Dan mudah-mudahan sebagai pembelajaran ketika sudah melewati bulan Ramadan, kita sudah terbiasa tidak melaksanakan atau tidak melakukan kalimat-kalimat atau lisan yang dapat merugikan orang lain. Dan di sini disebutkan di Quran surat Al-Baqarah 263, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azai. Artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, bukan berarti sedekah itu tidak baik. Sedekah itu baik, namun ketika kita masih melaksanakan atau melakukan hal-hal yang mana itu bisa menyakiti saudara-saudara kita tanpa kita sengaja ataupun disengaja, maka sedekah kita itu menjadi sia-sia seperti itu. Maka dari itu, monggo ini sebagai pengingat diri saya dan panjenengan semua, puasa dan sedekah kita di bulan Ramadan dapat hangus nilainya di mata Allah jika lisan kita masih menyakiti perasaan saudara kita. Maka dari itu monggo kita jaga selalu lisan kita, karena menjaga lisan itu adalah bentuk sedekah ukhuwah yang paling murah tapi paling sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Okay? Jadi sulit itu ada beberapa tahapan yang misalnya kita terus latih terus menerus akan menjadi mudah untuk tidak melakukan itu. Terima kasih, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Allahu Akbar. Allah.